Bagaimana hukumnya muslimah menyanyi lagu religi? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma. Kira-kira ada nggak yang bersahwat laki-laki mendengar lagu itu? Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau perindu Nabi Muhammad, abshir binailil muna, engkau dapat kabar gembira karena engkau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Solawat Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Apa salahnya? Suara perempuan tidak boleh karena membangkitkan syahwat. Lagu-lagu maksiat, kan ku cium bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Lagu zina, lagu cinta satu malam, lagu kumpul kebo, lagu diciptakan orang sesuai dengan apa isi otak kepalanya. Lagu diciptakan sesuai dengan keadaan kondisi. Bengawan Solo. Kenapa keluar lagu Bengawan Solo? Karena Gesang sedang melihat tepian Bengawan Solo, maka dia buat. Kira-kira lagu cinta satu malam itu siapa yang buat? Orang kumpul kebo, orang jahat, selimut tetangga. Siapa yang menciptakan itu? Orang yang ketika dia pulang kerja ada selimut tetangga, dia curi. Lagu menceritakan tentang apa yang ada di kepala penciptanya, dinyanyikan, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada dosa. Itu yang haram. Tapi kalau religi yang baik, mengajak kepada sholawat, mengajak kepada nikah, mengajak kepada jihad, maka adik-adik perempuan, cuman kadang ibu-ibu yang punya grup rebana, lagunya biasa aja, lipstiknya yang luar biasa. Bagaimana peran muslimah di luar dakwah, di luar rumah? Banyak merujuk hadis baik-baik perempuan dalam rumah. Ada sebagian sahabat-sahabat kita mengatakan perempuan dalam rumah saja, membawa air teh untuk tamu pun tidak, pokoknya dalam rumah. Yang belanja ke pasar laki-laki, perempuan dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna, hai perempuan kamu di rumah saja. Quran penjelasannya ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu. Suatu ketika ada seorang perempuan namanya Asma, pakai hamzah, Asma. Kalau Asma sesak napas, namanya Asma. Asma saudara kandung Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq, lain ibu. Ibu Aisyah Ummu Ruman. Asma menjunjung makanan onta di atas kepalanya, artinya dia beraktivitas di luar rumah. Lalu kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolong Asma membawa itu pulang ke rumah. Itulah dalil perempuan tetap boleh beraktivitas di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, menutup aurat. Kedua, tidak solek-solek jahiliyah. Ketiga, tidak berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Keempat, tidak bersuara lemah lembut, gemulai, mendayu-dayu, mendesah-desah. Kelima, mesti izin suami, dan izinnya memang betul-betul tulus. Karena banyak juga suami mengizinkan istri karena dalam tekanan yang luar biasa. Bapak, izinkan mama ya, kalau enggak. Nah, jadi kalau ada perempuan ngisi pengajian, motivator, ngasih semangat, kursus masak kuliner, bisa. Saya diundang oleh perempuan-perempuan entrepreneur di Medan, Sumatera Utara. Mereka nggak punya kios. Ada yang pandai buat lepat, ada yang pandai buat ketupat, ada yang pandai buat baju, ada yang pandai buat bantal. Lalu dia buat rumahan, dijual melalui website, melalui online. Bisa, kenapa nggak bisa? Selama tidak mengganggu
kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Jadi tidak ada halangan. Katanya perempuan lebih baik di rumah, nggak usah ke masjid. Masjid Nabawi ada pintu namanya Babun Nisa. Untuk apa ada pintunya kalau nggak ada perempuannya? Nabi kalau meluruskan shaf, sebaik-baik shaf laki-laki di depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Itu maknanya apa? Ada perempuan di masjid. Seandainya perempuan nggak ada, pasti kata Nabi, sebaik-baik shaf laki-laki di sini, yang perempuan pulang ke rumah. Menunjukkan perempuan ada dan berperan. Ketika hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, yang tidur di tempat tidur Nabi Ali bin Abi Thalib, yang menjaga Nabi di atas Abu Bakar Siddiq, yang membawa makanan Asma. Artinya perempuan berperan. Siapa yang mengatakan perempuan tidak ada peran? Lalu yang mengatakan hadis perempuan di rumah tidak boleh ke masjid, kalau terjadi fitnah di Palestina. Di Palestina tidak boleh perempuan ke masjid, nanti ditangkap tentara Israel. Tapi di Bandung ada tentara Israel di bawah pohon sana? Tidak ada. Kalau ada tentara Israel sudah ditangkap Pak Kapolres. Di tempat kerja saya dilarang menggunakan hijab syar'i, Pak Ustadz. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terpilih anggota legislatif yang mengeluarkan peraturan daerah supaya seluruh perusahaan membenarkan hijab bagi pekerja-pekerjanya. Siap bela hijab, siap bela ulama, siap bela Al-Quran. Takbir. Itu untuk menghilangkan ngantuk. Ini jam genting, jam segini. Habis makan siang, kata pepatah Melayu, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Urat perut kan tegang, mata. Itu maka suara saya menggelegar. Itu pun suara menggelegar karena mikrofonnya mantap. Kalau mikrofonnya pas-pasan, siap bela, mana bisa. Saya ustadz, ceramah di masjid, di musola, pakai jilbab, pakai hijab. Keluar dari masjid, dia kerja di perusahaan, pimpinan perusahaannya melarang pakai hijab. Bapak-bapak dari kepolisian punya pistol, punya kekuasaan, tapi dia perlu payung. Polisi tidak bisa menangkap pengusaha yang melarang pakai jilbab karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukum siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Makanya yang sudah pakai hijab, yang sudah ngaji, yang sudah ke masjid, nyoblos, jangan golput. Betul? Kenapa naik DPR yang tidak peduli hijab? Kenapa bisa DPR yang tidak peduli Islam naik? Karena yang sholat, yang pakai jilbab nggak nyoblos, LGBT nyoblos, aliran sesat nyoblos, yang nggak sholat nyoblos. Maka jangan heran naik pecandu narkoba, karena yang milih orang sakau. Salah ceramah saya? Tidak. Saya nggak ada nyebut partai, nggak ada nyebut nama, nggak ada nyebut nomor, nggak ada nyebut golongan. Yang tersinggung siapa? Pecandu narkoba. Yang tersinggung siapa? LGBT. Ustadz nggak takut kalau mereka nanti ngamuk. Ngapain takut? Semua ramai di sini bela saya. Pasukan mak-mak garis keras siap membela. Apa yang ditakutkan? Saya tunarungu. Apakah zaman Nabi ada sahabat yang tunarungu? Saya nonton ustadz di YouTube atau ustadz-ustadz di TV, tapi tidak ada teks untuk tunarungu. Oh kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang pandai bahasa isyarat, tolong buatkan teks untuk tunarungu. Ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad dalam dunia, dalam berita-berita di TV sudah ada untuk saudara tunarungu. Di pesawat kita lihat TV untuk mengetahui bagaimana nanti, ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang di pesawat ada di sana. Nanti kalau terjadi kebakaran maka lari ke pintu. Ada semua. Tapi untuk ceramah kenapa tidak ada? Nah, bagaimana mereka menikah? Mereka pakai tulisan. Bagaimana mereka tolak cerai? Mereka bisa pakai tulisan atau pakai bahasa isyarat. Tapi mereka tetap mukallaf, wajib sholat, wajib puasa.
tapi dia tidak bisa baca Fatihah. Dalam hati dia baca Fatihah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat, kondisi terkondisikan, maka dia tidak dapat untuk mengikuti. Kira-kira sahabat Nabi itu apakah semuanya sehat walafiat? Sahabat Nabi ada yang pincang, sahabat Nabi ada yang bisu, sahabat Nabi ada yang tuli, sahabat Nabi mereka manusia biasa sama seperti kita. Berapa jumlah sahabat Nabi itu Pak Ustadz? Yang ada biografinya 12.000 orang, tapi jumlah total seluruhnya 124.000 orang. Begitu kata Imam Al-Auza'i. Saking banyaknya sahabat Nabi tersebar. Yang terakhir meninggal namanya seorang sahabat bernama Anas bin Malik di kota Basrah, Irak sekarang. Itu yang terakhir meninggal di Basrah. Sedangkan yang terakhir meninggal tahun 100 di kota Makkah Al-Mukarramah.